Selamat malam semuanya. Ya, ini Yeftok edisi 10 November 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Yeftok edisi terakhir. Ada beberapa yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan. Jadi Yeftok ini hanya membahas apa yang diminta oleh penonton, ya. Baik. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan update terkait promo trade vesting bulan November untuk bundling peer dan private trading room. Untuk bundling peer 12 dan PTR 3 bulan tersisa 2. Kemudian untuk paket 12 bulan peer dan PTR 6 bulan tersisa 5. Untuk peer 12 dan PTR 12 masih tersisa 1 ya. Baik. Karena ini hari Minggu, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG di Stoko edisi minggu ini. Seperti yang kami sampaikan di Yeftok sebelumnya, yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang ada di private trading room, update terkait IHSG, bahwa ada potensi target penurunan ekstensi meskipun target turun yang sebenarnya sudah tercapai di 7.400-7.300. Namun sebelum penutupan bulan November nanti, IHSG ada potensi untuk melanjutkan ekstensi penurunan ke 7.190. Kita sebut di sini 7.200 sampai dengan 7.140, yang mana ini mungkin akan menjadi sebuah shadow ya, yang bisa dicapai ya dalam penurunan wave 4 kali ini. Jadi sudah kami sampaikan di Yeftok sebelumnya, namun ini ditulis di stock call ya. Jadi minggu ini mungkin masih jika hari Jumat kemarin terjadi technical rebound, itu sangatlah wajar karena IHSG turun cukup signifikan dalam 2 perdagangan sebelumnya. Kemudian terjadi rebound, dan saat ini meskipun terjadi rebound seperti yang Bapak Ibu bisa lihat bahwa saat proses wave C ya, di sini beberapa kali terjadi rebound dan Anda bisa lihat ini belum ada perubahan sampai dengan saat ini, sehingga kami melihat potensi ekstensi ini bisa dicapai dalam prosesi penurunan wave 4 atau wave C ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Untuk saham yang kami rekomendasikan di private trading room ini ada ya, silahkan bagi Anda member PTR bisa langsung masuk ke rekomendasi stock edisi 10 November. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, saham apa ini, PTPP. Saya punya saham di PTPP saat ini minus 16%. Apakah harus di hold atau cut loss saja, Pak? Terima kasih sebelumnya. Tergantung ya, tergantung apakah kita akan hold dan stop loss, itu tergantung plan kita. Apabila kita memiliki plan untuk trading, tentu saja saran kami ya cut loss, karena sudah jauh dari batas maksimal risiko yang kami patok di private trading room, yaitu 5%. Jadi dalam trading itu, saya ulangi ya, berkali-kali kita kasih tahu kita nggak boleh loss lebih dari 5%, dan Bapak Ibu bisa cek kinerja kami di private trading room di website ya, sangat jarang kita cut loss 5% gitu ya. Artinya kalau ada saran misalkan minta saran untuk trading sudah minus 16%, ya harus di cut, dan mungkin kita bisa lihat nanti dari sisi teknikal apakah potensi rebound atau tidak. Yang jelas ini tidak bisa di hold. Saham yang sudah loss terlalu besar seperti ini bisa berpotensi lebih besar lagi. Nah, itu kalau trading, karena di sini tidak disampaikan secara spesifik. Inilah yang penting kita harus tahu ketika kita berkonsultasi dengan YF Advisor, yang mana sudah saya sering juga sampaikan, harus disampaikan tujuan Anda itu apa, apakah trading atau investasi, karena perspektif atau cara pandang kita akan berbeda dalam memberikan saran. Kalau Anda investasi ya kita akan lihat fundamental, tetapi karena di sini tidak diberikan konsultasi yang spesifik ya, plan Anda di PTPP ini apa, ya saya akan jawab ala kadarnya saja. Kalau kita lihat dari teknikal, apakah saham ini bisa kita hold atau tunggu dia rebound gitu ya, karena saham ini kan sudah turun 16%, yang mana itu sudah sangat besar buat kami. Mohon maaf, kami tidak bisa menerima loss lebih dari 5% ya, sehingga kami nilai menggunakan hal tersebut ya ini sudah terlalu jauh ya turunnya. Kita lihat dari sisi teknikal, saham ini turun berkali-kali, namun memberikan kesempatan juga. Ada beberapa kali kita lihat di sini ada shadow naik ya, artinya ada upper shadow
yang mengindikasikan juga bahwa saham ini pada perdagangan sebelumnya sempat ditarik naik untuk mereka melakukan distribusi di harga yang lebih tinggi dari penutupan hari sebelumnya. Ini adalah strategi yang klasik ya, dimana kalau saham itu mau lanjut downtrend biasanya memang dibuat false rebound kecil, kemudian mereka bisa jualan, dianggap rebound ya, istilahnya dalam tanda kutip menjebak orang untuk mereka melihat saham ini sedang rebound, padahal itu adalah strategi mereka untuk markup ya saham ini dalam prosesi penurunan atau untuk dalam rangka distribusi. Misalkan saham ini kami anggap masih dalam proses turun, berarti kita harus melihat potensi rebound yang minor yang bisa terjadi dalam proses turun ini. Ya, kalau misalkan saya di posisi ini, dan mungkin saja tidak mungkin terjadi di private trading room karena ya sudah auto sell di 5% maksimal ya, itu kita bisa tunggu dia rebound di 408 sampai dengan 416. Saya nggak tahu Anda punya modal di harga berapa, yang jelas konsultasi terakhir Anda menyampaikan 16% ya, jadi mungkin dapat memungkinkan kita untuk sell on strength di harga kondisi yang lebih baik, namun sulit untuk kita dapat dia melihat dia mungkin kembali untuk naik lebih tinggi dari itu ya. Jadi kita bisa sell on strength di area 416, best price di 430, tapi itu ya bisa dikatakan agak susah ya dalam proses turun dengan melihat dari indikator yang masih mengarah turun seperti ini. Menurut kami seperti itu ya, silakan Anda pertimbangkan ya, karena yang tahu plan itu adalah Anda sendiri ya. Seharusnya memang sudah memiliki plan ketika Anda beli saham ini. Oke, mohon analisanya Pak Yev. Saya melihat di web Yev bahwa kinerja saham BSD berpotensi mencetak rekor dalam 3 tahun ke depan. Kalau invest BSD mulai akumulasi di area berapa, best price di harga berapa. Kita lihat dari teknikal terakhir ya. Kalau kita mengacu pada apa yang ada di peers, tentu saja akan sedikit sulit untuk kita dapatkan harga akumulasi yang sama karena saham ini memang sudah membentuk higher high secara teknikal ya. Nah, sehingga untuk melihat saham ini untuk akumulasi dalam saat ini ya, kan kita di peers akumulasinya jauh di bawah 1000, jadi ya untuk mengejar harga di bawah 1000 itu mungkin akan sedikit sulit untuk dicapai. Jadi kalau secara teknikal kita bisa akumulasi saham BSD itu di area 1045 sampai dengan 970 itu masih bisa, namun kecil kemungkinan ya. Jadi yang memungkinkan ini memang masih di 1040-an sampai dengan level psikologis 1000. Oke, begitu. Malam POWR layak untuk invest kah Pak? Kita lihat ya secara fundamental dulu. Kita lihat pertumbuhannya seperti apa, kemudian profitabilitasnya seperti apa. Sementara kita lihat dari harga sahamnya memang masih tergolong konsolidasi. Nah, kita lihat dari pertumbuhan terakhir ya, dimana kita lihat revenue streamnya dulu. Jadi memang ini cukup bisa dikatakan pertumbuhan cukup baik ya, dan kita lihat ini kita langsung bisa lihat mereka POWR ini memiliki single revenue stream yang mana kita lebih mudah untuk kita lihat pertumbuhan naik dan turunnya ini. Secara overall pertumbuhannya ini sedikit tidak stabil ya, dari atas sampai bawah. Ini yang mungkin kita perlu cermati adalah dari sisi profitabilitas operasionalnya, di mana di tahun-tahun yang lalu ya setelah pandemi ini kinerja operasionalnya cukup baik ya, saya kategorikan cukup baik. 2 tahun berturut dia cukup tumbuh ya. Kemudian di 2023 kemarin sedikit mengalami koreksi 20%-an. Nah, di 2024 ini saya lihat dari operasionalnya sendiri ini juga naik dan turun ya. Ini yang menjadi penyebab yang saya coba lihat dari harga saham yang tadi sepintas saya lihat konsolidasi. Ini adalah penyebabnya kemungkinan ya, karena memang performance-nya memang tidak stabil. Jadi ketika kita memilih saham like invest itu, kita memang harus bisa mencari saham mana yang pertumbuhannya itu baik. Dalam kategori baik itu ya
pertumbuhan di bawah lebih besar daripada yang di atas, ya, dan juga secara kestabilan itu terjaga. Jangan sampai pertumbuhan itu terlalu besar, ya. Kemudian pada saat kita beli sahamnya lagi bagus kinerjanya, kemudian di waktu yang akan datang karena tujuan kita investasi di masa depan, kinerjanya tiba-tiba jeblok lagi. Nah, inilah yang kita tidak harapkan dari sebuah yang namanya investasi. Karena investasi itu kan patokannya adalah fundamental yang kita harus bisa proyeksikan, ya. Dengan ketidakstabilan ini mungkin kita bisa lihat ke depannya juga akan tidak stabil. Ya, itu dari sisi pertumbuhan. Kemudian dari sisi profitabilitas, kita bisa lihat dari sini secara margin tidak ada masalah, ya, bahwa memang pertumbuhannya yang kurang stabil tadi mungkin juga dalam rangka untuk mempertahankan yang namanya profitabilitas ini. Profitabilitasnya tidak kategorikan tidak layak, ya, layak, tetapi pertumbuhan yang kurang stabil. Jadi andaikan Anda memang mencari perusahaan yang growth, saya tidak rekomen untuk saham POWR untuk saat ini, ya, karena terbukti tidak stabil. Gitu, oke. Kita lihat, ya, selanjutnya. Mau analisa HTM untuk trading. Oke, untuk trading HTM. Oke. HTM ini saat ini sedang naik, ya, dan karakteristiknya seperti ini. Ini hati-hati. Karena kalau saham ini sudah selesai naiknya akan ada yang seperti ini, ya. Dan kalau sudah seperti ini, misalkan Anda tidak disiplin dan terbiasa dengan membiarkan yang namanya loss, ya Anda bisa dibawa turun, ya. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Nah, kita lihat dari potensi kenaikannya ini sepertinya sudah lebih rendah daripada potensi risknya, ya. Oke, kita coba lihat dari resist terdekat. Ya, resist terdekat ini kan di sekitaran 320-an, harga saat ini 314. Kemungkinan ini akan sangat kecil, ya, untuk potensi upside-nya. Masih bisa naik tetapi sangat terbatas di 3%, 4%-an. Kalau itu bisa lebih, kami memperkirakan di 344 itu 9%. Mungkin masih bisa untuk trading, masih bisa. Namun dengan tadi yang saya sampaikan, jika kita terbiasa dengan membiarkan loss, ini akan sangat berisiko tinggi, karena kalau dia balik ke bawah, ini risikonya bisa sangat maksimal 30% lebih, gitu, ya. Jadi untuk saat ini kalau Anda mau trading, Anda harus ekstra ketat dalam hal proteksi, ya. Di 306 itu harus, kalau tutup di bawah itu, ya kalau bisa keluar harus keluar, ya, gitu, karena ini memiliki historis yang seperti ini, ya, berkali-kali dia setelah naiknya selesai dia akan balik ke bawah, gitu. Oke, secara teknikal seperti itu pandangan kami. Lanjut, ya. Mohon analisis saham SIDO untuk investasi, nunggu di harga berapa agar cuan maksimal. Untuk investasi tentunya kita akan menggunakan teknikal jangka panjang, ya. Kita akan lihat best price secara teknikal. Nah, ini, ya, kita pembahasan terakhir ini masih dalam proses turun. Saya tidak akan melihat fundamental karena pertanyaannya langsung tertuju pada harga saham, ya, gitu, di harga berapa secara teknikal. Jadi kita akan menjawab sesuai dengan permintaan. Nah, sekarang ini kita melihat potensi teknikalnya jangka panjang di 540, namun tidak tertutup kemungkinan bisa lebih dari itu. Jadi paling tidak Anda bisa akumulasi harga saham SIDO jika turun di bawah 540 sampai dengan 400. Jadi kita ambil di middle area di 500, itu adalah harga yang mungkin cukup baik, ya, untuk akumulasi secara teknikal. Namun kalaupun Anda bisa dapat di 545 atau 550 ke bawah, itu pun sudah bisa, karena kalau kita namanya investasi itu kan belinya bertahap, ya. Kita memiliki goals, average-nya itu di berapa, nah itulah yang kita kejar. Jadi belinya nggak langsung bulet-bulet, gitu, ya. Kita belinya secara bertahap. Oke, begitu penjelasannya dong. Saham INPC masih bisa naik lagi kan? Sekarang FCA masih aman nggak, Bang? Kita lihat secara teknikal dulu, ya, apakah masih bisa naik, gitu, ya.
Oke, INPC sekarang ini naik sudah di 167. Saya nggak tahu apakah ini sudah masuk full auction atau gimana ya. Yang jelas ini sudah naik sangat signifikan ya. Kalau saya sih nggak berani, terakhir kita trading di private trading room itu beberapa waktu yang lalu kita beli di 70-an. Di 70 berapa ini? Anda bisa lihat di 78, 79. Sekarang sudah naik 110%. Jadi masih bisa naik, mungkin masih bisa naik ya, mungkin di 178 ataupun 200. Namun untuk kita rekomendasikan beli saat ini memang sudah sangat tinggi ya untuk kita beli, gitu ya. Apakah aman atau tidak? Ya tentu saja kalau dia sudah memiliki syarat untuk full auction ya tidak aman ya kalau buat kami, karena transaksinya jadi beda ya. Kalau transaksi yang kita harapkan dalam trading itu yang liquid, yang mudah kita transaksikan ya. Tentunya kalau kita trading kan kita kan nggak boleh lama-lama gitu ya. Jadi kalau bisa segera keluar dan sesuai dengan target ya kita keluar. Tapi kalau sudah masuk ke full auction dan sebagainya ya kita kalau bisa menghindari dulu gitu ya. Jadi bukan berarti itu tidak aman atau bagaimana. Kalau kami mendefinisikan tidak aman itu kalau transaksi kita sudah tidak mudah, itu menjadi tidak aman karena bisa aja tiba-tiba harga bergerak tidak sesuai, kemudian kita sulit untuk keluar gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah memenuhi syarat, tanda-tanda ada syarat-syarat yang akan terpenuhi menjadi full auction ya, saya lebih baik mencari saham yang lain, kan saham kan 800 lebih begitu ya. Oke. Malam Pak Yusuf, auto versus SMSM apakah layak dan lebih menarik mana untuk invest? Kalau layak baiknya masuk di harga berapa? Terima kasih berkas. Kita coba lihat ya, auto ini seperti apa. Kalau jelas kita pernah masuk di saham Slamet Sampurna ya. Secara pertumbuhan dulu ya, kita lihat dari pertumbuhannya ini dalam beberapa waktu terakhir ini memang nggak bagus ya. Meskipun bottom line-nya sangat besar, sangat signifikan pertumbuhannya. Ini bukan pertumbuhan yang saya suka, karena yang saya suka adalah pertumbuhan yang berasal dari operasional. Jadi bottom line itu pure dari sisi operasionalnya, bukan dari hal yang lain-lain. Jadi kalau sisi operasionalnya itu baik, kita dengan sangat mudah untuk memproyeksikan dalam beberapa waktu ke depan, karena sifatnya yang repetitif ya, bisa berulang gitu ya. Kalau kita melihat dari pertumbuhan yang ada, memang bottom line-nya itu sangat konsisten dan sangat baik ya. Ya, pertumbuhannya ini sangat konsisten dalam beberapa kuartal terakhir. Meskipun di atas itu kita abaikan pertumbuhannya karena naik dan turunnya. Dari sini kita bisa lihat mungkin ada faktor-faktor non operasional ya, mungkin dari pelemahan dolar kemarin ya, dan juga hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan yang namanya pendapatan non operasional itu meningkat. Namun kita lihat dari sini operasionalnya ini tidak tumbuh, artinya ada sisi bisnis mereka yang tidak efisien. Ini terbukti dari profitabilitas yang tidak bisa dikatakan tidak terlalu baik ya, dimana dia memiliki laba bersih lebih besar dari laba operasionalnya ya. Dan laba operasionalnya itu hanya berkisar di angka 6 sampai dengan 5% seperti yang mungkin Anda sudah tahu, atau misalkan Anda belum tahu, kami kasih tahu pada Yafto kali ini bahwa kami memiliki batas minimal ya. Selera kami itu bottom line-nya itu minimal ya. Dia harus di atas dan juga operasionalnya harus di atas 5%. Nah, ini operasionalnya kurang dari 5% pada waktu-waktu tertentu, sehingga dengan mudahnya kita bilang ini bukan tipe kami atau saham yang kami anggap untuk investasi. Oke, untuk Slamet Sampurna yang jelas kami pernah masuk di saham ini pada beberapa tahun yang lalu ya. Tapi sekarang sudah tidak punya ya, kebetulan sudah kita eksekusi ya, kita sudah jual di Pierce kemungkinan di PIR ya, di PIR tahun 2000 berapa nih, nah ini ya, kita keluar bulan, kita tunjukkan ya,
bulan 10 2020. Wah, posisinya profit ya tentunya. Kita akumulasi ini 2020 Juli ya 2020 kita dapat di 1000, kemudian kita keluar di 2020 akhir. Dalam waktu yang sangat singkat kita bisa keluar dengan profit yang lumayan ya saat itu bersama dengan BRI ya. Oke, ini ya. Jadi tanpa saya melihat pun berarti saham Selamat Sampurna ini seharusnya like invest ya. Gitu. Fundamentalnya sekali lagi ya. Sekarang harga sahamnya sudah jauh juga dari harga beli kita ya, tentunya di peer rekomendasi kita terakhir. Dengan pertumbuhan yang ada saat ini saya kategorikan saham ini masih secara fundamental masih layak dan lebih baik daripada Astra Autopark ya. Jadi ini lebih layak ya, karena ya Anda bisa lihat sendiri pilihan kami tentunya sudah sesuai dengan apa yang kami cari, pertumbuhan konsisten dari atas sampai bawah. Kemudian secara margin juga ya sangat berbeda jauh dengan Astra tadi ya. Gitu. Jadi dengan demikian secara fundamental tanpa melihat harga sahamnya saya memilih Selamat Sampurna. Ya, sesuai dengan yang dipilih oleh tim di peer. Namun yang perlu kita tahu bahwa saham Selamat Sampurna ini sendiri ya sudah naik sangat jauh dari harga beli kita ya. Sehingga kalau kita mau beli saham ini lagi, kemungkinan kami harus menunggu momentum penurunan yang lebih baik. Kita kategorikan penurunan itu seperti apa? Ya kita mematok dengan teknikal tentunya. Ya paling tidak kita akan menunggu di 1700, paling tidak loh ya. Itu pun kita masih akan lihat, kalau turun di situ bukan berarti kita beli gitu ya. Nah, mungkin kita baru beli lagi kalau misalkan dia turun di 1500, karena di sini cukup memungkinkan secara teknikal untuk kita tunggu ya, dengan catatan tidak ada saham yang lebih baik dari Selamat Sampurna pada momentum penurunan tersebut. Jadi ketika kita memilih saham investasi itu kita kan sudah memilih beberapa saham ya, tidak cuma satu saham aja. Kita akan pilih mana yang terbaik. Kalau dia memang paling bagus ya kita akan rekomendasikan. Tapi kalau Anda bertanya mana Auto sama Selamat Sampurna, ya saya akan pilih Selamat Sampurna ya gitu. Oke. Bahas PANI, apakah sudah ada tanda pelemahan? Kita lihat ya, masih kuat kok ke 20.000 ya. Target kita di 19.975 ya, 20.000. Belum ada tanda-tanda penurunan atau wave turun ya. Sementara ini masih koreksi menuju ke target kami gitu ya. Oke. Mohon analisa untuk saham SSMS sawit sumber emas ya. Untuk investasi mengingat CPO yang mulai bullish, apakah SSMS cocok untuk investasi selama masa bullishnya CPO ke depan mengingat harga sahamnya belum naik dibandingkan emiten sawit yang lain? Mohon petunjuknya, salam sehat selalu. Oke, kita lihat dulu seperti biasa SOP-nya ya. Jadi kalau investasi itu yang kita lihat pertama adalah fundamentalnya dulu ya kan. Oke, dari sisi pertumbuhan dulu ya. Saya nggak akan bahas CPO, sudah saya bahas ya. Secara pertumbuhan baik ya, saya lihat ini cukup bagus ya dari sisi pertumbuhan. Kemudian ini juga kuartal terakhir juga menggambarkan bullishnya CPO gitu ya. Jadi kalau kita salah, maaf, ini dia, kita lihat dulu ya. Maaf loh, salah tadi ya, maklum sudah malam. Kita lihat dari sini terjadi koreksi di 2023 ya. 2023 ini kan memang CPO masih dalam konsolidasi ya, di bawah 4.000 ya kalau nggak salah. Nah, sekarang ini sudah di angka hampir 5.000 gitu ya. Kita lihat ini harusnya terjadi perbaikan di 2024. Nah, di sini kita lihat kinerja dari sawit sumber emas ini sudah mulai mengalami perbaikan, namun di kuartal 3 ini sayangnya terjadi koreksi ya gitu. Jadi secara pertumbuhan mungkin 2024 akan lebih baik ya dengan CPO yang mulai naik gitu ya. Dan dari sisi profitabilitas kita akan lihat apakah sawit sumber emas ini masih memenuhi syarat gitu ya, memenuhi syarat ya. Meskipun ya kita harus kasih tahu
banyak yang lebih baik dari saham ini ya. Memang kalau tanya saham ini aja saya bilang layak ya tentunya, karena kinerjanya berpotensi mengalami kenaikan karena dengan adanya kenaikan CPO. Namun ketika kita berinvestasi itu kan kita tidak hanya tertuju pada satu saham aja, kita perlu melihat yang lain-lain, memilih yang lebih baik kan. Jadi kita kasih tahu ada yang jauh lebih baik daripada ini ya, ada yang jauh lebih baik dari ini ya. Yang sekarang ini kita sedang akumulasi di peer dan di peers. Ya saya nggak akan sebut di sinilah, nggak mungkin kita sebutkan karena yaitu informasi khusus untuk member kami gitu ya. Tapi saran kami ya, Anda coba analisa semua saham sawit ya, cari yang pertumbuhannya konsisten, cari yang marginnya paling baik. Paling baik itu ya tentu saja ada syarat minimal, tetapi paling tinggi ya ini masuk ke syarat like investasi. Namun kan kita harus meranking saham mana yang marginnya paling baik gitu ya. Kalau dalam melakukan screening ya kan, kita harus melakukan tahapan penilaian, scoring dan sebagainya. Ini marginnya seperti apa, growthnya seperti apa, stabil atau tidak dan sebagainya gitu ya. Ini layak, tetapi ada yang lebih baik ya, silahkan Anda cari, itu PR-nya ya gitu. Oke. Selamat malam Pak F, saham aman untuk investasi apakah bisa dapat di harga lebih diskon dari saat ini seiring dengan LabQ yang terus membaik? Terima kasih sebelumnya. Kita lihat langsung ke teknikal ya. Anda kan sudah melihat kinerjanya katanya membaik ya, saya nggak akan cek ulang karena pertanyaannya yaitu ya. Kalau dari sisi teknikal sendiri sahamnya ini flat ya. Kalau kita bilang misalkan harga sahamnya ini menyesuaikan fundamental yang sudah membaik, seharusnya akan lebih sulit ya. Penglihatan saya kalau dia konsolidasi ini ya paling baik ya harganya bisa dapatkan di support konsolidasi ini di bawah 110 sampai dengan 107 gitu ya, kalau misalkan Anda mau dapat harga bagus. Akan tetapi kalau fundamental ternyata nggak bagus ya ini bisa terjun ke bawah gitu ya. Nah dengan demikian Anda sudah cek fundamentalnya, kalau fundamentalnya itu ada perbaikan dan harga sahamnya ini kan sudah konsolidasi beberapa bulan ya gitu. Artinya kalau fundamentalnya membaik seharusnya tidak terjadi penurunan, seharusnya seperti itu, walaupun ya bisa aja gitu. Nah yang memungkinkan Anda bisa dapatkan di 110 ke bawah, itu mungkin sudah ya nggak jauh beda karena memang secara teknikal dia konsolidasi gitu ya. Oke. Tolong MPMX untuk investasi. Oke. Kita lihat fundamentalnya ya untuk investasi. Pertumbuhannya sih ya kurang terlalu baik ya saham ini karena naik dan turun ini ya. Di atas dia tumbuh, di bawah kadang nggak naik ya. Ini menjadi sebuah resiko yang kita bisa hadapi, ketidakstabilan dari kinerja. Kemudian ini juga kita lihat beberapa kuartal baik, kemudian kuartal terakhir jelek gitu ya pertumbuhannya. Nah dari sisi pertumbuhan kurang stabil, kemudian secara margin ini yang tidak menjadi layak ya karena dia di bawah standar kami, di bawah 5% ya. Sekali lagi ini selera kami, tipe kami itu di atas 5% ya minimal. Kalau misalkan ada sebuah saham mungkin bagus tetapi dia di bawah 5% ya tidak mungkin kita rekomendasikan. Jadi ini ya tidak rekomend untuk investasi ya, seperti itu. Oke. Assalamualaikum Pak F, semoga sehat selalu beserta tim dan keluarga. Terima kasih doanya. Mau sharing aja Pak soal emiten ASI lagi, jangan bosan ya Pak. Kalau menurut pembahasan sebelumnya ASI ke depan akan lebih berat ya tantangannya dengan segala kondisi ke depan yang memberikan tekanan pada sahamnya. Dan melihat ulasan Pak Yef ditambah dengan TA yang mendukung downtrend, sahamnya mungkin akan bisa terjun 4.000 ke bawah. Apakah mungkin hari itu bisa berbalik arah dari downtrend jadi uptrend? Dengan dasar pemikiran saya lihat grup Astra ini selalu bergerak dan mencoba menggeluti semua sektor dari kesehatan, properti, finance, tidak hanya kepada sektor tambang, otomotif, bahkan otomotif juga ada khusus untuk mobil bekas, spare part. Memang sekarang pendapatan utama dari otomotif dan tambang. Apakah tidak mungkin tahun depan sektor yang lain bisa mengimbangi? Karena saya lihat grup Astra ini termasuk perusahaan yang sangat sudah lama dan sudah melewati berbagai kondisi, selalu berkembang hingga saat ini. Maksud saya bertanya seperti ini, seberapa besar keyakinan Pak Yef kalau ASI ini akan terus lanjut downtrend sampai ke bawah 4.005 Pak Yef?
Maaf kalau panjang. Bagus, saya suka dengan yang panjang-panjang seperti ini. Pandangan kami tentunya dengan apa yang ada data sekarang ini dalam beberapa tahun terakhir ini memang Astra terbukti masih tergantung dengan dua segmen itu, otomotif dan pertambangan, di mana Anda bisa lihat dari sisi revenue stream ya, yang sudah kami bahas pada pembahasan sebelumnya, di mana kalau kita lihat di sini ya seperti ini. Apakah ke depan akan terjadi perubahan? Ya semoga terjadi perubahan. Tetapi yang terjadi saat ini kan belum terjadi ya. Kita pernah invest di saham Hermina juga mungkin beberapa bulan sebelum Astra beli. Ya. Setelah kita dengar Astra beli, harga sahamnya naik, kita jual. Hermina di Pierce. Jadi memang saya tahu Astra ini ya sangat agresif ya dalam melakukan, namanya juga holding ya, dia mana yang cari yang berpotensi. Tapi kita lihat dari sini dalam beberapa waktu terakhir ini ya, dominasi dari tambang dan otomotif ini sulit untuk tergantikan. Anda bisa lihat lah ini ya, gitu, dalam 10 tahun terakhir ya, dalam 10 tahun terakhir. Dan ya saya tahu mereka punya banyak bisnis namanya holding, pasti banyak ya sub-subnya dan sebagainya, anak usaha dan sebagainya, yang itu makanya kita cenderung untuk tidak investasi di saham ini, kita cenderung investasi ke anak-anaknya saja ya, seperti di Saratoga misalkan, kita tidak invest di Saratoga, kita invest di Adaro ya, gitu, karena lebih mudah untuk dianalisa dan kita hitung. Kalau dia memiliki holding itu seperti MTech ataupun Astra ataupun yang lain-lain yang namanya holding itu, dia akan terkonsolidasi dengan berbagai ini bisnis yang ada yang naik, ada yang turun. Yang saya nilai ya dia akan flat seperti harga saham ini ya, sejak 2012 bull, yang namanya bullnya sektor pertambangan itu kan 2022 dan 2012 ya, puncak-puncaknya. Setelah itu kinerjanya turun, nah saling mengimbangi gitu. Jadi ya kalau ada yang turun ada yang naik gitu, jadi tidak menarik buat kami. Nah kita baru akan invest mungkin jika terjadi crash seperti tahun 2020 di Astra, jika terjadi crash. Kalau tidak terjadi crash ya kemungkinan ya untuk mencari, dan ditambah juga ini adalah big caps gitu ya, kita tidak bisa berharap terlalu besar ya, pergerakan yang sangat besar dari saham Astra. Kalau masalah survive, saya masih melihat Astra bisa survive lah. Tetapi ketika kita berinvestasi kita punya tujuan. Kita punya tujuan mencari, ada yang mencari capital gain, ada yang mencari dividen, ada yang mencari yang lain-lain, ada yang karena suka, karena fanatik juga nggak apa-apa, sah-sah aja gitu. Nah kalau kami, kita punya tujuan, kita mencari capital gain ya. Jadi kalau capital gain itu kita bisa dapatkan hanya pada saat crash, ya kita akan tunggu market crash ya gitu. Jadi apakah ini akan jadi sebuah penurunan yang berkelanjutan selama dia masih didominasi oleh sektor otomotif dan dari bisnisnya ini tidak bisa bersaing dengan Mochin, ya kita akan susah untuk melihat pertumbuhan nantinya. Sekarang belum terlihat ya, tentunya kita akan bicara beberapa tahun mendatang gitu ya. Kalau kita melihat dari sekarang ya mungkin belum terlalu signifikan karena masuknya kan baru tahun-tahun ini ya, belum akan mudah untuk orang tuh pindah dari Innova ke BYD gitu kan, misalkan. Jadi kalau kita lihat dari sini paling tidak ada kompetisi yang mulai sehat nantinya. Nah setelah kompetisi ini akan terlihat dari otomotif ya, itu akan mulai terjadinya penurunan yang akan terlihat di fundamental. Sekarang ini belum terlihat karena memang saya masih melihat dominasi Astra yang masih kuat ya. Meskipun ya tetap akan ada resiko masa depan yang seperti itu tadi ya, disrupsi yang akan terjadi. Nah kalau pertambangan kita sudah bicara potensinya, kemarin kita sudah tulis juga, Anda bisa baca di website kami ya.
terkait nanti dia dinamis membeli saham atau mengakuisisi sebuah perusahaan yang baru dan sebagainya, kita akan lihatlah. Sekarang ini kita lihat seperti itu, ya. Oke. Pengen serok ya lu tebar fear. Kita nggak tebar fear ya. Kalau di F-Talk ini juga kita membahas apa yang diminta oleh penonton, jadi kita tidak ada kepentingan apapun, ya. Kemudian juga penonton kita ini kan ya sedikit ya, kita ini kan channel kecil, kita orang biasa yang tidak mungkin bisa mempengaruhi orang. Ya jangan takut dengan Yev ya. Yev bilang apa ya udah lihat aja gitu ya, nggak perlu ditakutin buat apa gitu ya. Kita ini kan channel kecil ya, kita tidak famous, tidak banyak orang kenal kita juga ya. Jadi tidak perlu cemas dengan apa yang kami sampaikan. Kalaupun ada prediksi yang kami bilang turun, kita selalu berdoa prediksi kami salah. Dan namanya prediksi bisa benar bisa salah ya, tapi kita selalu, setiap penurunan saham itu pasti tidak diinginkan ya, tetapi ya itu bisa terjadi pada semua saham gitu ya. Kalau kita dulu kita beberapa tahun lalu 2023, 2022 kita bilang GoTo bakal ke 50, GoTo sekarang sudah sempat menyentuh 50, kita beli nggak? Nggak pernah beli. Invest, kita nggak pernah invest di GoTo. Ya kita lihat turun ya kita lihat turun ya, bukan untuk menakut-nakuti orang atau apa. Kita tidak kita tahu kemampuan kita tidak mungkin mempengaruhi harga saham kok ya. Saya sendiri juga akun saya kecil juga ya kan. Anda nggak perlu takut dengan kami ya. Kami ini hanya memiliki sedikit kemampuan untuk melihat saja, dan saya berusaha untuk sampaikan apa adanya. Kalau saya lihat turun ya turun, saya lihat naik ya naik. Perkara nanti benar apa salah ya biarkanlah market yang akan menjawabnya. Selalu seperti itu. Tidak ada ambisi untuk bisa mengontrol harga saham atau IHSG gitu ya. Kita tidak memiliki ambisi seperti itu. Ambisi kami adalah menyampaikan apa adanya dan semoga itu dapat bermanfaat untuk penonton-penonton kami. Jadi tugas Anda sebagai penonton ya silakan Anda ambil jika Anda setuju, kalau tidak setuju ya silahkan diabaikan saja. Tidak perlu Anda takut dengan apa yang kami sampaikan ya. Oke. Pak tolong bahas PGO bisa masuk di berapa best price untuk invest? Di bawah 1100 sudah bagus ya. Mari kita sudah bahas ya. 1100 sekarang di 1035 ya, di bawah itu sudah termasuk apa namanya, ini kan konsolidasi ya, memang di area ini ya di 1000 sampai dengan 990 ini mungkin adalah supportnya ya, dalam beberapa bulan ini ya. Oke. Selamat malam Pak Yep, melihat BRIS mulai koreksi, berapa harga ideal untuk entry apabila ingin investasi? Terima kasih, semoga tambah sukses dan sehat selalu Pak Yep dan tim. Oke, kita lihat BRIS sudah mulai turun ya. Terus terang kalau masih di harga 3.000, 2.800 kami tidak rekomendasikan ya, karena kami tidak mau penonton Yeftalk yang tidak banyak ini menjadi exit liquidity untuk kami di peers ya, karena kami akan distribusi di harga-harga itu sampai dengan 3.000-an ini ya. Meskipun sekarang ini distribusi kita sudah selesai, terakhir kita distribusi di peers itu bulan kemarin, Anda bisa cek kinerja kami ya. Anda bisa lihat di laporan kinerja di peers, kita mendistribusikan saham BRIS ini ya gitu. Jadi kalau misalkan Anda beli di harga saat ini di 2.800 ini, kemungkinan Anda akan dapat barang dari member, walaupun kita tidak mendistribusikan ya saat ini, tetapi mungkin ada member yang masih punya alokasi yang akan didistribusikan. Ya kalau kita lihat secara teknikal ini bisa turun ya di 2.400 sampai dengan 2.200 kembali turun ke situ. Tapi untuk kembali ke harga beli kita di 1.400 akan sulit ya. Kalau turun ke situ mungkin akan terjadi yang namanya penurunan market ya. Coba kita lihat, harusnya ada ya di sini ya. Semua kinerja kami dilaporkan secara detail ya, baik itu peers, private trading room, peer, yang untung ya dikasih unjuk, yang rugi dikasih unjuk, semua dikasih tahu. Nah ini ya,
Kita kemarin jual di 3.000, 2.900 gitu ya. Nih ya. Nah, sehingga kalau di harga 2.800 ini masih kami anggap cukup tinggi. Ini harga jual kami. Jadi kalau mungkin secara teknikal Anda bisa tunggu di 2.400 EMA 60 sampai dengan 2.200 lah. Itu pun sebaiknya nanti dikonsultasikan kembali ya. Gitu, oke. Bang minta tolong reviewnya untuk emiten SIDO dan JTPE rencana untuk investasi. Tadi sudah kita bahas ya, untuk SIDO kita jawab JTPE gitu ya. Oke, JTPE ini fundamentalnya like invest atau tidak gitu ya. Oh, seperti ini ya. Jadi kita lihat dari pertumbuhannya ini sepertinya sudah mengalami puncak kenaikan di 2023 dan ini sedang terjadi koreksi ya. Koreksinya ini cukup signifikan ya di atas. Tapi yang bawah ini masih tergolong bertahan ya. Untuk operasionalnya sendiri memang kuartal 3 ini agak jelek, tetapi saya anggap ini karena 2023 sangat tinggi ya. Gitu. Kemudian secara pertumbuhan saya anggap ini masih koreksi yang wajar karena 2023 ya naiknya cukup signifikan. Secara margin ini sangat layak ya, masih di atas 5% jauh gitu ya. Kemudian secara harga saham ya, kita lihat dari harga sahamnya ini sekarang ini sedang turun ya. Nah, ini naiknya ini sudah terrefleksi dengan baik ya di harga sahamnya. Jadi mungkin dalam jangka menengah panjang dia bisa turun ke 200 ya. Gitu untuk koreksi secara fundamental dan harga sahamnya. Gitu. Jadi kalau Anda mau investasi mungkin tunggu terjadi koreksi dulu di area-area ini dulu. Oke. BBRI, mohon maaf tidak bisa kita bahas ya kalau cuma seperti ini, harus disampaikan secara jelas. Wah, ini semua banyak saham ini yang disebut ya. Silahkan pilih salah satu nih, sudah dibantu oleh dijelaskan salah satu subscriber kami untuk berkonsultasi di sini. Harus jelas, harus spesifik ya. Anda mau trading, mau investasi seperti itu ya, agar kita jawabnya nanti lebih mudah dan lebih masuk ke apa yang Anda harapkan. Baik, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Semoga Bapak Ibu semua yang bertanya dapat mendapatkan jawaban yang sesuai yang diharapkan. Namun sekali lagi mungkin jawaban saya tidak sesuai dengan harapan, mohon maaf, dan kami mencoba untuk apa adanya yang saya lihat seperti itu ya gitu. Tidak ada kepentingan apapun dalam menjawab Piaf Talk ini. Semua yang diminta oleh penonton ya itulah yang akan kita bahas ya. Jadi misalkan kita bilang naik, kita punya saham pun kita kasih tahu ya, kita punya saham ini dan sedang distribusi, supaya apa, penonton kami tidak menjadi tempat untuk kita distribusi gitu ya. Gitu, itu adalah sebuah etik yang saya harus pegang dan tidak boleh kita memiliki kepentingan, oh ini dibagus-bagusin, ini dia mau keluar, bukan gitu ya. Kita kalau bilang ini naik ya berarti secara teknikal memang naik, potensi naik ya, berpotensi naik. Kalau saham ini berpotensi turun ya kita bilang berpotensi turun ya, bukan karena kita mau beli ya. Kita sudah banyak contoh seperti saham Matahari, saham Arto, saham Indah Kiat, saham Arto, apalagi banyak tuh bank digital waktu dulu kita kasih tahu juga. Sekarang ini yang kita kasih tahu lagi terbaru saham Pani, saham BRN. Kita bilang Pani fundamentalnya tidak sesuai pun kita bilang secara teknikal tapi masih bisa naik. Ya, kita bilang masih bisa naik. Gitu ya. Dan kita tidak ada kepentingan karena kita tidak punya Pani juga. Ya. Dan pun kalau Pani turun juga belum tentu kita beli juga. Ya, gitu. Jadi kita murni menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh penonton kami. Jadi ada kepentingan apapun di Piaf Talk ini. Gitu ya. Semoga dapat dipahami. Ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide, memberikan konsultasinya di kolom komentar. Silahkan tulis kembali. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dan mendoakan selalu kami kesehatan dan sebagainya. Terima kasih, doa yang baik selalu kembali yang mendoakannya. Itu ya. Kita jumpa lagi di Piaf Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.